Di sini terlihat Changji sudah ada mood buat makan. Dia sampai nggak mau hapus make upnya dong. Dia meminta Tang Song untuk memotretnya. Tapi ketika Tang Song mau memotretnya, dia malah masih sempat mentertawakan Changji. Tang Song pun memotret. Changji minta foto itu segera dikirimkan ke QQ-nya dan dia minta Tang Song untuk hapus fotonya. Tang Song nggak hapus dong. Changji membuat sebuah permintaan. Dia mau meminta Tang Song untuk mencarikan foto seorang pria. 6班的一个大帅哥。 Anak baru di sekolah mereka yang memang terkenal tampan. Tang Song malas banget dengar bacotannya Changji dan minta Changji segera pulang saja. Selanjutnya di sekolah dihebohkan dengan anak baru yang tampan sedang main basket. Para wanita mengerumuni dirinya dan memujinya. Tanpa terkecuali Changji, dia juga ikut terpesona sama Yao Haonan ini. Tang Song tak terima orang itu terus dipuji. Changji pun gak peduli sama omongannya Tang Song dan terus memuji Haonan. Dia pun ajak Jin Xiao pergi menonton Haonan main basket. Jin Xiao menolak, tapi Changji tetap maksa. Kelas Tang Song pun sudah mulai praktek, di mana Tang Song terus diperhatikan sama Haonan. Ya memang, karena Tang Song juga termasuk ahli dalam bermain basket. Hanya saja dia tak mau masuk klub, karena bagi dia tim basket tidaklah menarik. Setelah di kelas, para ciwi-ciwi mengurutkan pria tampan di kelas mereka. Mereka memberikan peringkat pertama pada Haonan, sedangkan Tang Song di peringkat 2 dan Changji di peringkat 3. Mereka juga mengejek kelas mereka yang gak ada pria tampannya. Tang Song kesal dan gak terima. Tapi sebenarnya dia pribadi juga banyak fans sih sebenarnya. C 的对边分别为小 A、小 B。 Karena hal itu, Tang Song tanya orang-orang rumahnya siapa yang paling tampan antara dirinya dan Haonan. Dia tanya ke beberapa orang lain, tapi hanya kakek Lin yang memilih dirinya dong. Tang Song gak sampai di situ saja, dia pun tanya pada Jin Xiao juga. Tapi Changji mau foto Haonan dong. Dia rebutan sama Tang Song. Tang Song tentu saja tidak akan menyerahkannya. Changji pun laporan sama Jin Xiao kalau Tang Song jahat padanya. Tang Song merasa dia tak ada janji. Dia ambil foto ini untuk konsumsi pribadi. 你看姚浩南照片干嘛？ 就这照片，你下辈子别想见了。 Jin Xiao tanya alasan Tang Song datang. Dia berkata dia hanya numpang lewat saja. Dia pun mencari si gemoy. Tapi kata Jin Xiao, si gemoy gak tahu lagi sibuk apa karena jarang banget terlihat. Makanya dia menggantikan si gemoy menjaga toko. Tang Song pun mau pergi. 你小心啊，别被某些人传染成花痴了。 Sebelum pergi, Changji mau memukulnya, tapi ditahan sama Tang Song. Dan dia pun masih sempat ngejek-ngejek. Changji benar-benar dibuat kesal setengah mampus. Di sini Tang Song kesal parah. Dia marah berat sama Changji yang terus memuji Haonan. Dia juga mau dengar pendapat Changji soal Haonan. Tapi dia nyerocos terus, gak ada berhenti-hentinya. 人家再像孔雀，毕竟也是第一名。 Changji minta Tang Song mengakui soal urutan ketampanan ini daripada marah-marah gak jelas. Tang Song pun merasa semua ini perihal join klub basket. Dia pun memutuskan untuk join klub basket dan dia menarik Changji juga. Di sini terlihat Gemoy dan Jin Xiao makan bersama ibunya. Setelah selesai makan, Jin Xiao merasa ada yang aneh dengan jalannya Gemoy. Jin Xiao pun tanya dan minta Gemoy buat jujur. Akhirnya Gemoy kasih lihat dong, kakinya penuh lubang-lubang. Jin Xiao tanya Gemoy setiap hari bersama siapa. Gemoy berkata dia bersama Haonan. Keesokannya mereka pun bicara. Changji dan lain-lain mendengar hal itu kesal banget. Mereka pun mau membuat perhitungan sama Haonan. Masing-masing menyiapkan senjata mereka. Ketika jam kelas selesai, Tang Song paling semangat buat kabur keluar. Mereka pun menggunakan senjata masing-masing. Mereka melihat Haonan kayak mau menyerang Gemoy gitu. Mereka berempat pun langsung OTW mau hajar Haonan. Tapi mereka berhenti. Rupanya mereka salah kaprah cuy. Karena Haonan bukan memukul Gemoy, melainkan sedang membantu Gemoy untuk urut badan. Gemoy pun akhirnya memberikan penjelasan kalau Haonan tak seperti yang mereka pikirkan. Dia justru sangat dibantu sama Haonan. Karena dia selama ini join klub basket, jadi cadangan terus. Tapi Haonan mau menemaninya latihan. Jin Xiao pun minta mereka untuk minta maaf sama Haonan. Ciwi-ciwi mah awalnya mau, tapi yang cowok-cowok nggak mau. Kedua cewek ini beli cemilan yang super banyak dong. Jin Xiao hampir tertabrak, tapi dia sempat ditarik sama Kak Aoyang. Mereka berkata kalau mereka membeli cemilan ini untuk diberikan pada orang tampan di sekolah mereka.
Keesokannya Chungji terlihat begitu bahagia mau memberikan cemilan itu pada Haonan. Tansong mulai julid deh. Tansong merasa kali ini Haonan akan hancur karena menurut dia di pertandingan selanjutnya lawan tim Haonan akan sangat berat. Tak sesuai ekspektasi dong, justru Haonan menang telak. Lawan malah minta ampun dong. Akhirnya Tansong dan Chungji mau minta informasi sama Gemoy. Gemoy awalnya ketakutan, tapi Tansong tanya-tanya gimana cara mereka bisa mengalahkan Haonan. Gemoy gak punya banyak info, dia hanya bisa memberitahukan beberapa hal yang dia tahu saja. Mereka pun bingung harus gimana. Akhirnya Gemoy memikirkan sebuah cara supaya mereka makin kompak dan bisa mengalahkan si Haonan. Keduanya mengikuti cara yang diminta sama Gemoy. Tapi satu persatu mereka gagal. Mulai mengompakkan diri, main tebak-tebakan untuk menyatukan chemistry. Di sini mereka gagal total, bahkan memancing emosinya Chungji loh. Akhirnya si Gemoy memberikan cara terakhir, yaitu bobok bareng. Hal ini membuat keduanya begitu canggung satu sama lain. Akhirnya mereka berdua memutuskan saling memberikan kesan satu sama lain. Setelah memuji satu sama lain, keduanya pun memutuskan untuk tidur deh. Saat tidur, Chungji benar-benar gak bisa tidur karena Tansong tidurnya gak ada tenang-tenangnya sama sekali. Akhirnya keduanya bangun dengan muka lesu karena mereka sama-sama kurang tidur. Padahal yang kurang tidur tuh cuma Chungji doang. Keesokannya si Tansong merasa trik Gemoy susah dijalani. Kini dia memiliki ide, bagaimana kalau dia memahami hal-hal yang disukai Chungji saja. Dia pun mencoba melakukan pasang puzzle, di mana hal ini hal yang disukai sama Chungji. 你右手边这个上面窄一点，跟左手边那个 Baru setengah jalan, Tansong sudah tak sanggup. Akhirnya Chungji yang mencoba melakukan hal yang disukai Tansong, tapi dia pun kesulitan. Bahkan tak bisa main sama sekali. Tansong emosinya setipis tisu dibagi 10 guys. Dia berusaha menahannya dan dia benar-benar sudah tak sanggup. 你看根本没有在 care。 Akhirnya dia minta mereka berdua tak perlu saling mengerti lagi deh, dan minta Chungji besok langsung ke lapangan latihan saja. Chungji pun setuju. Keesokannya Chungji sudah berada di lapangan. Haonan menghampirinya dan ajak dia berbicara. Dia juga berkata kalau dia mendengar rumor soal Chungji. Dia minta Chungji untuk bergabung sama mereka saja. Chungji tentu saja menolak, tapi Haonan ajak dia kenalan. Hal ini terlihat sama Tansong. 我回来了，朋友。 Selanjutnya Tansong jadi nempel terus sama Chungji. Dia tanya apakah dia satu-satunya teman Chungji. Chungji merasa bukan. 想清楚再说。 Kan ada si Gemoy juga. Keesokannya begitu juga. Ketika berpapasan sama Haonan, Tansong bersikap aneh banget. 好吃吗，朋友？ Bahkan Chungji tak mengerti apa maksud dari Tansong ini loh. Ketika keduanya masuk kelas, mereka mendengar pembicaraannya Chungji. Chungji asik kata-katain Tansong dong. Chungji tahu mereka berada di belakangnya. Dia pun dengan cepat kabur. Ketika di rumah, Tansong kesal mampus, apalagi Chungji terus-terusan memuji Haonan. Hal ini membuat dia semakin panik. Dia pun tanya pendapat Chungji soal pertandingan. Chungji sudah pesimis duluan, tapi Tansong berbeda. Dia yakin kalau mereka bisa mengalahkan tim Haonan. 我能两个都加。 Keesokannya pertandingan pun dimulai. Tansong bermain dengan sangat bagus banget. Orang-orang meneriaki nama Tansong. Kecuali Chungji, dia terus-terusan teriakin nama Haonan. Hal ini membuat Tansong semakin kesal. Skor keduanya saling ngejar-kejaran dong. Tansong bermain dengan sangat luar biasa. Hal ini menggerakkan hati Chungji. Dia mulai meneriaki nama Tansong juga. Tapi tiba-tiba Haonan membuat Tansong jatuh. Chungji kesal banget. Dia langsung menghampiri Haonan. Haonan juga nggak mau kalah. Dia malah mengancam Chungji. 动他一个试试。 Pertandingan pun selesai. Tansong cedera. Mereka sama-sama jalan pulang. Mereka aneh kenapa Chungji jadi balik tak suka sama Haonan ya. Padahal dari awal kan dia pro banget tuh sama Haonan. Dia pun akhirnya mendekat dan mengucapkan kata-kata manis di awal. 我也得看主人呐，是吧？他 Tapi Chungji tak bisa ditegur. Dia makin menjadi. Chungji pun kabur. 生啊，那热狗。 Tansong mau kejar dia, tapi kakinya lagi cacat. Semuanya nggak ada yang mau bantu dia dong. Bahkan Jinseo aja nggak mau bantu dia. 人背狗这个说法。 Keesokan di sekolah, Chungji dan lain-lain gosipkan soal Haonan yang dikeluarkan dari tim basket. Bahkan peringkat populer dia juga menurun. Ketika Tansong dan Chungji masuk kelas, semua cewek-cewek langsung menempel pada keduanya. Tapi hal itu tak bertahan lama, karena tiba-tiba ada satu cowok datang ke kelas mereka dan dia begitu tampan. Ciwi-ciwi langsung pindah haluan dong. 女生的都在领本。 Selanjutnya terlihat Tansong sosokan nyetir. Kak Aoyang mengetuk jendela mobilnya. Kak Aoyang juga gak gimana pandai dong. Tansong jadi khawatir. Gimana nasib mereka ikut dia nanti?
Mereka pun pergi membeli kebutuhan untuk berkemah. Tapi Tansung memutuskan untuk beli game saja. Dia nggak mau beli makanan sama sekali. Padahal udah diperingatin sama Cheongji loh. Dia masih nggak mau denger. Setelah itu mereka terlihat berkumpul dan bersiap-siap untuk jalan. Kakek Lin datang menghampiri mereka. Dia senang mereka akan melakukan jalan dan kemah bersama-sama. Tapi mereka tidak ada ketersediaan makanan. Dan Tansung minta tenang karena dia membawa uang. Dia yakin pasti banyak orang jualan nanti di tengah jalan. Yang ada malah Jong dong. Cheongji terus mengejek Tansung. Dia juga menawarkan jual makanan dia untuk Tansung. 就这点儿，您准备怎么办？ Tansung benar-benar diganggu terus dong sama Cheongji. 不是不吃吗？鼓气呢？ Tapi tiba-tiba mereka melihat sebuah toko. Mereka pun berhenti. Tansung tak memperbolehkan Cheongji turun. Cheongji gak peduli, dia turun mau minta air panas. Teman-temannya lupa pada dirinya guys. Mereka malah meninggalkan dia. Bener-bener dah, kok bisa sih dilupakan? Mereka asik nikmati musik dalam mobil. Saat mereka mau bagikan minuman ke Cheongji, mereka baru sadar kalau Cheongji tidak ada. Cheongji pun benar-benar kesel. Mereka pun membujuk Cheongji untuk naik. Cheongji masih ngambek. Akhirnya mereka pakai cara paksa dong. Cheongji pun akhirnya tak bisa melawan. Dia kelelahan dan tertidur di sampingnya Tansung. Dalam perjalanan, Jinseo terlihat memandangi Kao Yang terus. Wah, jangan-jangan Jinseo sudah mulai jatuh hati nih guys. Mereka pun telah tiba. 王橙子，你得给我洗衣服啊，乱得像鸡窝一样。哪像个女生啊？ Mereka menurunkan barang-barang dari dalam mobil. Cheongji melihat sebuah hadiah. Cheongji dengan cepat mengambil dan menyimpannya. Tapi Cheongji melihat sebuah kartu ucapan. Di sini dia mengetahui sesuatu. 老师，你让我谈谈呗。 Karena hal ini dia jadi menempel pada Cheongji terus. Dia sampai mau satu tim sama Cheongji loh. Tangsung sampai protes, tapi Cheongji tetap memaksa. 跟我一起完成任务的，对吧，子？ Akhirnya Cheongji satu tim sama Cheongji. Cheongji mulai mengorek-orek informasi. 确定没话对我说？ Cheongji sadar ada yang aneh sama mata Cheongji. Cheongji melanjutkan kekepoannya. Karena sudah terlanjur ketangkap basah, Cheongji tak bisa mengelak dan dia mengakui apa yang diketahui Cheongji soal hadiah itu. 啧嘴，什么时候漏个风？放心吧。 谢谢。 Tapi Cheongji mulai melihat mata Cheongji lagi. Cheongji minta Cheongji diam-diam saja. Jangan sampai Tansung tahu kalau dia pakai softlet. Tansung datang menghampiri mereka. Dia mengira mereka berdua sedang aneh-aneh dong. Dia mulai berteriak kasih kode. 让鬼混去了！ Keduanya kaget ketika dengar suara Tansung. Saat mereka kembali ke tenda, Cheongji mulai memuji-muji Cheongji. Tansung makin risih. Tansung selalu protes omongannya Cheongji. 我是我哥生的，陈醉只负责扇风。 Cheongji makin memuji makin jauh arahnya. Cheongji benar-benar no comment banget dengan kelakuan Cheongji ini. Saat makanan selesai dibuat, dia pun masih terus memuji Cheongji. Dia sarankan Jinseo untuk makan makanan yang dibuat sama Cheongji. Tansung semakin tak sanggup dengan pujian-pujian Cheongji yang berlebihan. Dia pun paksa Cheongji buat makan daging. 脂肪抗冻，懂不懂啊你？别到了晚上跟我们 Dia pun tarik Cheongji untuk diajak berbicara. Dia tak tahu ngomong apaan yang membuat Cheongji bingung. Cheongji pun tak mau kalah, dia pun terus membalas balik omongannya Tansung. Tidak lama Tansung berkata kalau dia mengetahui sesuatu soal Cheongji. Cheongji mengira soal softland dia sudah ketahuan. Cheongji menutup matanya. Tansung aneh, kenapa coba ini orang? 没有啊，你误会我了，我天生就是。 Cheongji dengan cepat menghindar. Dia pun berkata dia tak enak badan. Tansung mulai menceramahinya lagi deh. 多穿点儿，你感冒又传染给我怎么办啊？ Mereka pun sudah sampai jam hitungan mundur. Sebelum berkumpul, Tansung minta Cheongji tunggu. Dia masuk ke tenda dan mengeluarkan shawl. Dia menyerahkan pada Cheongji. 个人站在海边，望 Tapi dia beralasan gak mau Cheongji masuk angin, takut tularin dia dan lain-lain loh. Padahal loh, dia tuh peduli sama kesehatannya Cheongji. Pakai gengsi-gengsian lagi tuh. 宝贵的病毒，传染谁都不会传染给你的。 Mereka pun berkumpul dan menghidupkan kembang api. Waktu tiba, mereka pun berteriak. Cheongji dan Tansung gak mau saling pelukan dong. Mereka pun saling mengucapkan permintaan satu sama lain. Mereka merayakan ulang tahun Kao Yang dan tahun baru dengan penuh kegembiraan. Mereka pun terlihat tidur di dalam satu tenda. Jinseo tak bisa tidur. Dia memilih keluar. Kebetulan Cheongji berada di depan. Keduanya ngobrol-ngobrol sejenak. Cheongji meminta Jinseo untuk memikirkan permohonannya. Jinseo pun menyebutkan beberapa hal yang baik untuk Cheongji. Cheongji juga menyerahkan hadiah yang memang dia siapkan untuk Jinseo. Kebetulan salju turun. Keduanya menikmati malam yang dipenuhi dengan salju pertama ini. Sedangkan di sisi Tansung, Cheongji yang sudah tertidur, Cheongji tidur tidak bisa diam. Dia terus-terusan mengganggu Tansung. Tansung berkali-kali menyingkirkan tangan dan kakinya. Tapi balik gitu lagi. Ketika Tansung mau ngomel, dia terdiam melihat ekspresi tidurnya Cheongji. Dia auto ngebuk dong.
Dia pun mengingat soal keduanya yang gak jadi pelukan tadi, dan dia akhirnya mengucapkan selamat tahun baru kepada Chengji. Chengji mana dengar bre kalau begini. Emang manusia super gengsi beginilah dia. Mereka pun harus sekolah seperti biasanya karena libur telah usai. Jinseo pelatihan ke Qingbei, dia terus dipuji, dan yang lainnya terus diceramahin. Mereka pun makan bersama di kantin. Chengji ngoceh-ngoceh dengan omongan gurunya tadi, tapi dia juga memuji Chengji di sini loh. Tansong tak terima lagi. Tansong merasa Chengji pilih-pilih. Emang kau pikir pria baik di dunia ini hanya Chengji doang? 你哦， Tansong kena skak sama Chengji dong. Tapi di sini Tansong berkata kalau abangnya sudah mau pergi militer. Mereka kaget dong. Mereka langsung pergi menemui Kak Aoyang. Mereka sedih harus berpisah. Tapi Kak Aoyang berkata dia ada libur, dia akan mengunjungi mereka. Tansong mengira Chengji masih menyukai abangnya. 不是不是，我们是都是 Chengji 有。 berkata dia sedih karena berhubungan sama persahabatan mereka, gak ada maksud lain. Chengji mulai bertanya-tanya barang-barang yang mungkin tak digunakan sama Kak Aoyang. Yang lain mulai mengusir Chengji pergi. Tapi Chengji tak menyerah, dia malah penasaran sama otot-ototnya Kak Aoyang. Dia pun menghitungnya. Tapi arah dia semakin jauh guys. Yang lain sudah tak bisa lihat Chengji begini lagi. Mereka dengan segera mengangkut dia pergi. Chengji menceritakan kejadian hari ini pada Jinxiao dan juga berkata kalau Kak Aoyang besok sudah berangkat. Sayangnya Jinxiao tak bisa ikut antar. Tapi keesokannya Jinxiao malah dengan cepat kembali dong. Dia mau ketemu Kak Aoyang sebelum Kak Aoyang berangkat militer. Jinxiao menunggunya di dekat stasiun kereta dan kebetulan Kak Aoyang melihatnya. Tapi Jinxiao beralasan yang lain. Akhirnya keduanya ngobrol sejenak dong ya. Kereta Kak Aoyang pun sudah tiba. Jinxiao meminta Kak Aoyang segera pergi. Kak Aoyang pun pamitan. Di sini mereka tuh saling menyembunyikan perasaan masing-masing loh. Dimana Chengji ke Jinxiao, Jinxiao ke Kak Aoyang, dan Tansong ke Chengji. Bagaimana kelanjutan cinta rahasia ini ya? Ikutin episode selanjutnya.